Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billah. Sahabat media Wisnu yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita Wasoya. Kemarin kita membahas bahwa guru-guru kita senang apabila kita sebagai santri, sebagai murid berbadan sehat, juga qawiyul idroki, berpikiran yang cerdas. Sekarang kita kaji lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru kita senang apabila kita zakiyal qalbi, turkang bersih atine, muhadzabal akhlaqi, turkang bagus akhlaki, muhafizan alal adabi, turkang rekso ing atase pira-pira tata krama. Bahwasanya zakiyal qalbi, hati yang bersih itu merupakan sumber, merupakan inti daripada akhlak yang baik. Kita bisa menjaga tata krama. Karena apa? Dengan hati yang bersih, maka akhlak-akhlak kita, perbuatan kita pun juga akan menjadi bersih, juga akan menjadi baik. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah itu, inna fil jasad mudghatun, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila mudghah itu baik, maka baiklah seluruh badan ini. Apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah perbuatan-perbuatan orang tersebut. Ala wahyal qalb, ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah qalbi, hati. Maka zakiyal qalbi, bersih hatinya ini sangat penting. Sehingga dengan zakiyal qalbi, bersih hatinya ini, kita menjadi orang-orang yang bagus akhlaknya, menjadi orang-orang yang bisa menjaga tata krama dimanapun, kapanpun kita berada. Agar kita bersih hatinya, salah satu cara, salah satu ikhtiar adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, dengan di hati selalu ingat pada Allah, berusaha ingat dengan baca sholawat dan lain-lainnya. Insya Allah hati menjadi bersih, yang akibatnya akhlak-akhlak pun juga akan menjadi baik. Muhafizun alal adab, ngrekso ing atase tata krama. Tata krama kita, baik tata krama dengan guru, selalu menghormati guru, taat kepada guru, dan yang penting adalah iktikad kepada guru kita. Kita harus punya iktikad, punya keyakinan bahwa guru-guru kita yang mengajar kita itu adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang bersih, adalah orang-orang istiqomah, adalah orang-orang yang benar-benar mengajak kita, mendidik kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan itu sangat penting sekali. Seperti yang saya terangkan kemarin, tergantung keyakinan kita kepada guru, maka kemanfaatan ilmu kita yang akan kita dapat. Tergantung yakin kita, percaya kita, mantap kita kepada syekh-syekh kita, guru-guru kita, maka sebagaimana itu juga yang akan kita dapat dalam hal kemanfaatan ilmu. Idil fata hasba tiqadiru fi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Sangat penting sekali bagi kita para murid untuk menjaga hati kita agar selalu husnudzon, prasangka baik kepada guru kita, kepada syekh kita. Buang jauh-jauh suudzon, prasangka buruk kepada guru-guru kita. Itu yang terpenting bagi murid. Kemudian kita lanjutkan bahwa guru-guru kita, ustadz kita, syekh kita senang apabila kita itu ba'idan alal fuhsyi fil qawli,
baitan tur kang atuh ala fuhsyi ing atase Allah fil qauli ing dalem pengucap. Maka guru kita sangat senang, sangat bahagia apabila kita ini ucapan-ucapan kita ini jauh dari ucapan-ucapan yang fuhsi, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor. Jadi kita jaga ucapan kita, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah tentang ucapan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Dawuhnya Kanjeng Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon, maka berbicaralah yang baik-baik, yang khair. Kalau tidak bisa bicara yang baik, aw liyasmut, sebaiknya diam. Karena diam itu lebih aman. Masalah menjaga ucapan ini, para ulama sungguh mencontohkan yang akhlak-akhlak yang luar biasa. Dikisahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq demi menjaga mulutnya, lidahnya dari berkata yang buruk, bahkan berkata yang sia-sia, beliau diriwayatkan selalu mengemut. Apa yang mengemut itu? Yang ngemut kerikil, sehingga apabila berkata yang bagus baru dikeluarkan kerikilnya untuk berkata yang bagus, dan apabila terbersit keperkataan yang tidak bermanfaat maka tetap ngemut, tidak diucapkan kata-kata yang nggak manfaat, apalagi yang fuhsi itu tadi, demi menjaga perkataan, jangan mulutnya, lisannya dari perkataan yang tidak baik. Bahkan Imam Syafi'i itu diriwayatkan apabila beliau itu berdialog dengan seseorang, maka beliau itu tidak langsung menjawab. Beliau tidak langsung menjawab, tapi ada jedanya, kemudian baru menjawab. Ditanyakan, wahai Imam, kenapa engkau apabila berdialog kok tidak langsung menjawab, tapi ada jedanya? Itu apa? Oh, itu karena saya memikirkan dulu. Saya pikirkan dulu apakah kata-kata saya ini nanti bermanfaat atau tidak. Kata-kata saya ini nanti baik atau tidak. Itulah contoh-contoh dari ulama demi menjaga kata-katanya biar tidak terjerumus kepada al-fuhsyi tadi, perkataan yang buruk. Kemudian guru kita juga senang apabila kita latifal mu'asyarati, lembut dalam bergaul, mahbuban tur den demeni min ikhwanika, saking konco-konco sira. Lah ini guru kita pun juga sangat senang apabila kita menjadi orang-orang yang lembut dalam pergaulan dengan teman-temannya, menjadi akhlak yang baik, orang yang baik, orang yang bijaksana sehingga disukai oleh teman-temannya. Latifal mu'asyarah, baik dalam seserawungan. Tetapi masalah seserawungan ini tergantung orangnya. Kalau orangnya masih levelnya rendah seperti kita ini, imannya belum kuat, ilmunya belum tinggi, riyadhahnya belum mantap, maka dalam kita memilih teman, memilih pergaulan itu, kita memakai kitab halala itu, yaitu kita pilih-pilih teman, jangan sembarang teman kita pergauli. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtati, yaitu fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Apabila kita memilih teman, apabila kita ingin tahu seseorang, maka bertanyalah kepada temannya, karena teman itu sangat mempengaruhi akhlaknya. Apabila temannya itu baik, maka
insya Allah menjadi baik. Apabila lingkungannya baik, insya Allah menjadi baik. Tetapi kalau lingkungannya, temannya itu kurang baik, gampang terpengaruh menjadi tidak baik. Maka di Jawa itu ada pepatah, kalangan itu akan kalah dengan golongan. Maksudnya walaupun dari kalangan orang baik, tapi kalau golongannya, lingkungannya tidak baik, maka dia akan terjerumus kepada ketidakbaikan. Maka dijauhkan dalam kitab itu, fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan. Apabila kita melihat teman-teman kita yang kurang baik, fajannibhu syur'atan, maka bersegeralah untuk meninggalkannya. Dikhawatirkan karena kelemahan iman kita, karena kelemahan ilmu kita, kita akan terpengaruh. Karena masih labil, gampang latah ya, gampang melok-melok. Kalau imannya masih lemah, ilmunya belum tinggi. Tapi wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Apabila kita melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak mulia, faqarinhu tahtati, maka kita segera gabung, kita segera berteman kepadanya. Sehingga dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka tahtati kita akan mendapatkan hidayah. Itu bagi orang-orang yang imannya belum kuat, ilmunya belum tinggi, riyadhahnya belum mantap. Tetapi bagi orang-orang, bagi beliau-beliau yang sudah ilmunya sudah tinggi, imannya sudah kuat, imannya sudah mantap, bahkan dia aliman, dia sudah alim, kemudian amilan, dia mengamalkan ilmunya. Nah ini aliman, amilan, alama, maka dia punya kewajiban mentransfer atau mengembangkan atau menyebarkan ilmunya. Ini bagi orang yang sudah kuat seperti itu adalah kewajibannya ketika melihat orang yang zasyarin, orang yang belum baik akhlaknya, maka itu sebagai ladang amal, sebagai ladang dakwah, sebagai ladang untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi bagi orang yang kuat imannya, orang yang tinggi ilmunya, melihat orang yang belum baik, itu adalah didekati, didakwai, diajak kepada kebaikan, diajak kepada kebenaran. Malah jangan dijauhi, itu bagi orang yang sudah kuat ilmunya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, mereka bergaul dengan siapapun, mereka merahmati siapapun, sayang kepada siapapun umat, walaupun bagaimanapun akhlaknya, memang niatnya adalah untuk menyebarkan ilmunya, untuk merangkul mereka, untuk kembali kepada jalan lurus, kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dawuhnya Syekh Muhammad Syakir, guru-guru kita juga sangat senang apabila kita tuwasil fuqara, membantu orang-orang yang fakir. Wa tusyfiqu 'ala du'afa, lan welas ing atase pira-pira wong kang lemah. Ini membantu orang fakir. Welas atau sayang kepada orang-orang yang lemah. Ini membantu orang fakir ini atau welas kepada orang-orang yang lemah ini, bagi yang berharta mungkin dengan hartanya, bagi yang punya ilmu mungkin dengan ilmunya, bagi orang yang punya kelebihan tenaga mungkin bisa membantu mereka dengan tenaganya. Tapi bagi kita santri mungkin yang belum punya segala-galanya, maka kita bisa berbuat baik kepada orang-orang fakir. Kita bisa sayang kepada orang-orang yang lemah. Minimal kita sedekah kita, yaitu dengan apa? Ramah kepada mereka. Minimal kita tidak bersikap angkuh terhadap orang-orang yang fakir dan orang-orang yang lemah. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudara-saudaramu adalah sedekah. Lah itu. Kita bersikap ramah, bersikap sopan, bersikap menghargai kepada siapapun, terutama orang-orang lemah, terutama orang-orang fakir itu, dengan sikap kita yang baik, dengan senyum kita yang tulus,
itu sudah membahagiakan mereka. Itu sudah menyenangkan hati orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Sebaliknya, walaupun mungkin kita ini sudah punya harta banyak, ilmunya banyak, dan lain-lainnya, tapi sikap kita tidak bagus, kita tidak bisa tersenyum kepada orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, maka mereka merasa tersinggung, mereka merasa tersakiti. Lebih baik dengan sikap-sikap yang sopan, sikap-sikap yang lemah lembut, sikap-sikap yang senyum yang tulus itu membahagiakan para orang-orang fakir dan orang-orang yang lemah. Kemudian taghfiruz zalat, mengampuni segala keluputan, kesalahan, suka memaafkan. Dan wa ta'fu 'anis sayyi'at, juga memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Jadi kita diusahakan apabila ada kesalahan-kesalahan orang lain selalu kita maafkan, selalu kita lupakan. Kemudian wala dawuhnya Syekh Musyakir, seorang guru senang kepada muridnya apabila wala tufarrid fi sholatika, wala tufarrid lan ojo sembrono fi sholatika ing dalam salat sira, wala tuhmil lan ojo nggambangake fi ibadati rabbika ing dalam ibadah maring pangeran sira. Jadi masalah salat ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita jaga jangan sampai kita meninggalkan salat. Karena salat itu adalah rasul ibadah, kepalanya ibadah. Apabila salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan dinilai baik. Tetapi apabila salat kita jelek, bolong-bolong, maka ibadah kita lainnya pun akan juga dinilai jelek semuanya. Wala tuhmil fi ibadi rabbika, dan jangan menggampangkan masalah ibadah kepada Tuhan kita. Jangan menggampangkan, meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya kita ini diciptakan hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.